fundamental analysis. Ini analisis kondisi ekonomi dari suatu negara, bahwa kondisi ekonomi suatu negara akan mempengaruhi harga dari mata uang negara tersebut. Ketika kondisinya bagus, kecenderungannya mata uang akan menguat. Kondisi ekonomi ini bisa dilihat dari indikator-indikator ekonomi ya, seperti GDP, unemployment rate, ataupun trade balance. Ini saya contohkan sedikit saja. Indikator-indikator inilah yang nantinya akan menentukan rate mata uang dari negara bersangkutan. Kondisi ekonomi ini lebih cenderung untuk tren jangka panjang ya, atau biasa digunakan untuk long term trading. Yang kedua adalah technical analysis. Analisa dilakukan secara teknikal berdasarkan indikator-indikator forex di MT4. Technical analysis ini bisa untuk trading jangka pendek maupun jangka panjang, short term dan long term trading. Oke, kita ke chart MT4 ya untuk mengetahui bagaimana fundamental dan technical analysis dilakukan. Oke, kita trading teknikal. Kita trading menggunakan indikator-indikator yang ada. Seperti ini, kita sudah jelaskan indikator-indikator ini di video sebelumnya. Ketika kita trading teknikal, yang kita harus waspadai adalah ketika akan ada fundamental news untuk dirilis ya. Jadi sebaiknya ketika ada fundamental news akan dirilis, kita off trading dulu dan menunggu harga kembali normal. Kita contohkan saja ya. Untuk mengetahui kapan terjadinya rilis news, kita menggunakan, saya lebih favorit menggunakan Forex Factory, forexfactory.com. Anda bisa juga menggunakan ini, karena di sini sangat lengkap informasi tentang news apa saja yang akan diberitakan. Pertama kali Anda membuka web ini, ada baiknya Anda setting waktunya ya, disesuaikan dengan waktu di mana Anda berada. Nanti setelah ini disesuaikan dengan waktu di komputer Anda, nanti waktu yang di sini akan menunjukkan dengan tepat sesuai dengan waktu di mana Anda berada. Ini yang merah-merah adalah news dengan big impact. Big impact ini seringkali mengakibatkan spike harga atau loncatan harga ya. Jadi ketika akan ada rilis news ini, ada baiknya Anda off trading, paling tidak 30 menit sebelum news Anda berhenti trading. Terutama untuk news dengan simbol merah ini ya. Di sini ada waktunya, ada mata uang bersangkutan, pound sterling, jenis indikator ekonominya apa yang akan dirilis. Ini adalah harga sebelumnya, nilai sebelumnya. Ini yang tengah ini adalah forecast, data prediksi pasarnya akan seberapa. Dan ini yang 8.1 ini adalah data aktualnya ya ketika dirilis. Ini adalah angkanya. Yang sering terjadi spike adalah ketika antara data forecast dan aktual data, kalau perbedaannya besar, seringkali mengakibatkan spike yang besar. Kita ambilkan contoh spike harga ketika terjadi rilis news. Kita lihat pound sterling ya. Oke, yang panjang-panjang ini adalah rilis news biasanya ya. Ini rilis news pound sterling biasanya sekitar jam 3:30 ataupun 4:30 sore ya. Ini kita lihat, begitu rilis news, dia spike ke bawah sebesar sekitar 50 poin ya. Kemudian harga berbalik ke atas.
Inilah mengapa kalau kita trading teknikal, ketika akan rilis news dengan big impact, sebaiknya off trading, tidak melakukan trading paling nggak 30 menit sebelumnya, karena ini pergerakannya spekulatif dan tidak bisa ditebak ya. Ini juga rilis news ya, ini yang panjang ini sepertinya rilis US market ya. Pergerakan harganya tidak bisa ditebak dan panjang-panjang. 74 poin dari bawah ke atas, 100 poin. Ini dalam 1 jam saja sudah bolak-balik ya 100 poin. Ini sangat berbahaya kalau kita trading ketika akan ada rilis news. News ini memang jadi ajang untuk spekulasi harga ya. Para spekulan tidak melihat data ekonomi yang dirilis itu bagus atau tidak terhadap mata uang tertentu. Yang mereka lihat adalah deviasi ya, perbedaan antara data forecast dan aktual data ketika dirilis. Kita lihat tanggal 20 Juni ya, pound sterling. Ini yang saya contohkan tadi, aktual data warnanya merah, ini berarti berita buruk untuk pound sterling ya. Beritanya buruk untuk pound sterling, seharusnya pound sterling ini akan melemah ya, tapi kita lihat efeknya yang di chart. Oke, kita lihat efeknya justru pound sterling ini menguat ya. Dia memang spike turun, tapi kemudian justru menguat. Jadi di sini bisa kita ambil pemahaman bahwa rilis news ini memang sangat spekulatif dan hanya merupakan tren sesaat. Jadi sebaiknya kita tidak melakukan trading ketika akan ada rilis.